Oke guys, salam sehat, kembali lagi di Krontul Channel. Ya, di episode kali ini saya akan mereview sebuah special tool ya guys. Ini obeng listrik dari Knipex ya. Ya, ini sebelum ke pembahasan kita akan coba mengulas build quality dari obeng Knipex ini guys. Karena untuk produk-produk Knipex terutama TAM itu udah nggak diragukan lagi ya untuk kualitasnya. Tapi yang patut dicatat ini Knipex hanya ngeluarin obeng listrik aja guys. Oke, ini kita ulas build quality-nya dulu. Untuk yang merah bahannya terbuat dari plastik ya. Ini plastik bertekstur, ini plastik premium guys, agak keset. Kemudian yang kuning ini seperti karet ya, lunak. Lalu di sini ada logo Knipex terembos. Sampingnya ada lubang ya untuk menggantung lanyard. Lalu ini tipenya ya 982402 SLS. Kemudian di sini ada sertifikat VDA, GS test dan tertulis angka 22 ini. Ini printingan ya guys, bukan emboss. Logo Knipex juga. Kemudian ini ada barcode. Nah, di sini ada 1000 volt, ini ada standar ininya ya. Voltasenya, kemudian di sampingnya lagi tertulis IEC 60900. Nah, ini tipenya model slim fit ya guys. Jadi antara mata obeng dan batangnya ini sama rampingnya. Jadi untuk memudahkan masuk ke dalam lubang konektor ya. Tidak mengganjal jadinya. Mantap. Nah, ini mata obengnya seperti ini guys. Ini plus minus ya. Gabungan antara PH2 dan min. Nah, ini yang disebut special tool ini guys. Oke, kemudian ke atasnya ada tool finder ya guys. Ini untuk memudahkan dalam pencarian. Di sini tertulis SL PH2. Jadi min dan Philips. Nah, lambangnya seperti ini ya guys. Jadi dia hampir mirip dengan Philips, cuma dia agak lebih melebar di sampingnya. Kemudian yang agak sedikit mengganjal ini, di sini tidak tertulis made in Germany-nya ya guys ya. Karena biasanya Knipex selalu menyertakan di tang-tangnya itu made in Germany, dan di obeng ini dia tidak ada guys. Ini polos ya. Sangat disayangkan sih. Dan saya kebetulan lihat di review luar ya, ada salah satu komentar menyebut bahwa obeng Knipex ini rebranding dari WT guys. Ya nggak tahu juga sih. Oke guys, ini akan saya bandingkan dulu antara obeng Philips dan plus minus. Ya, ini bisa dilihat ya guys. Ini sama persis. Cuma untuk obeng plus minus di kiri kanannya agak melengkung gitu ya guys. Karena berfungsi sebagai obeng minus. Jadi sepintas mirip dengan matabor kipas ya. Kemudian untuk ujung depannya ini juga sama. Oke guys, langsung kita tes. Oke guys, ini depan saya sudah ada sampel ya. Yang sebelah kiri ada Philips PH1, yang sebelah kanan plus minus PH1. Bisa dilihat dari drive-nya ya, atau cross speed-nya. Untuk Philips antara vertikal horizontal dia sama ya guys, ukuran cross speed-nya atau drive-nya. Sedang yang plus minus untuk yang vertikal dan horizontalnya berbeda. Bisa dilihat untuk yang vertikal sama ya dengan Philips, sedangkan yang horizontal dia lebih panjang guys, dia menembus pinggir skrupnya itu ya. Dan itu ciri khas obeng min ya guys, karena dia tembus sampai sisi kiri dan kanan bautnya itu. Oh ya, untuk sekedar informasi, untuk baut plus minus ini banyak digunakan di komponen atau peralatan listrik ya guys, seperti MCB, stop kontak, saklar, fitting lampu, terminal, dan lain sebagainya ya. Walaupun ada juga yang menggunakan baut min dan posi drive, tapi untuk di Indonesia ini mayoritas menggunakan plus minus ini guys. Oke, ini kita coba tes untuk PH1. Nah, untuk PH1 aman ya guys. Dia ada ngoblak, ini wajar ya. Tapi dia masuk dengan kuat. Harus lurus. Kita coba masuk ke plus minus. Dan ya, bisa terlihat ya guys. Ini kalau nggak pas bener,
dia kemakan. Nah ini yang bikin dol ini di sini guys, ini lama-lama terkikis, dia kemakan sama ininya, bit obengnya ya. Sedang kalau untuk PH1 ini sorry, ini agak miring saya. Sedangkan untuk PH1 ini aman ya, sorry ini agak miring saya. Nah dia masuk semua. Nah coba kalau kita gunakan ini obeng yang khusus plus minus ya. Nah dia masuk guys, dia masuk ke dalam ininya ya, yang minnya itu. Nah ini kuat guys, nggak akan oblak, nggak akan meleset ya. Oblak sedikit wajar ya, goyang sedikit karena memang ada ruang ya untuk memutar. Ini baut bener-bener terlindungi jadinya guys, keamanan baut. Kemudian kita coba tes apakah bisa obeng plus minus ini untuk membuka baut Philips. Sama-sama berukuran PH1 ini, nggak bisa guys, dia kehalang yang drive minnya itu ya, bisa terlihat, nggak bisa guys. Jadi memang bukan peruntukannya ya. Untuk obeng plus minus ini memang hanya khusus untuk membuka baut plus minus. Kelebihan dari obeng Philips yaitu bisa membuka baut Philips dan baut plus minus. Cuma ya itu harus hati-hati untuk membuka baut plus minus ini, kalau enggak dia akan meleset seperti tadi ya. Nah seperti itu guys. Kemudian ada lagi tips ini guys, kalau misalnya baut PH1 dan plus minus ini sudah dol ya, atau sudah gundul, cuma nggak gundul halus ya, masih ada seenggaknya drive-nya itu, crossfit-nya itu masih ada untuk obeng min ini masuk ya guys. Nah ini obeng min bisa membuka ya, lebih efektif kalau baut Philips sudah dol, dengan catatan masih ada sela ininya guys, masih ada sela di crossfit-nya itu. Nah ini sama juga, ukuran 3 mili atau 35 biasanya, dengan sangat mudah. Ini satu ukuran ya untuk kedua kepalanya, sama-sama menggunakan obeng min yang berukuran sama. Nah kemudian obeng plus minus ya. Untuk obeng plus minus ini yang di sininya sama ya, bisa menggunakan yang tadi. Ini sama ya, berukuran kecil juga, lebih efektif dia guys. Dan ini apabila bautnya cukup keras misalnya, obeng min yang kecil ini nggak mampu untuk memutar, kita bisa menggunakan obeng min yang berukuran besar guys. Nah ini biasanya ukuran 55 ya. Nah ini bisa masuk guys, torsinya lebih besar, jadi dengan mudah akan membuka baut yang cukup keras ya, membuka skrup yang cukup keras. Nah ini kelebihan baut plus minus ya guys, dia mempunyai dua sisi yang berbeda, bisa menggunakan mata obeng min yang kecil dan menggunakan mata obeng min yang besar. Jadi dua mata obeng ini 3 dan 5,5 ini bisa masuk ke dalam baut plus minus ini. Sedangkan untuk Philips dia hanya satu ukuran ya, ukuran 3 mili untuk di kedua drive nya. Ya oke guys, kiranya cukup sekian pembahasan obeng plus minus ini. Ini untuk para teknisi listrik dan para pemula yang mau mencoba terjun ke dunia kelistrikan, ini wajib punya ini obeng plus minus seperti ini guys. Ini buat investasi jangka panjang ya guys, walaupun harganya agak lumayan sih ya. Ini sayangnya obeng plus minus seperti ini hanya bisa didapat dari brand-brand kelas atas ya guys. Jadi saya coba cari dari brand-brand kelas menengah ke bawah, itu dia nggak ngeluarin obeng jenis ini guys. Jadi kalau kita search obeng plus minus dari brand ini, yang keluar malah 2 obeng ya. Ya mudah-mudahan untuk kedepannya brand-brand generik bisa ngeluarin model seperti ini ya guys. Ya saya kira cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penggunaan alat yang kurang tepat, karena saya juga masih pemula ya guys, mencoba belajar
kelistrikan. Jadi kita belajar sambil membuat tutorial ini guys. Ya mungkin itu aja guys, sekian, terima kasih.